Sarah terbangun di tengah malam untuk pergi ke toilet. Dia bahkan tidak lupa mengguncangkan tubuhnya. Tebak apakah dia laki-laki atau perempuan? Kemudian kembali ke tempat tidurnya. Tiba-tiba dia merasa ada yang salah. Lalu segera menyalakan lampunya, membuka celananya. Dia sangat terkejut. Ternyata penis sepanjang 28 cm tumbuh di tubuhnya. Mendengar teriakan itu, anaknya berlari masuk. Sarah secepat mungkin menutupi tubuhnya, meminta anaknya keluar. Dia ingin mengganti baju, tetapi ternyata tidak ada celana dalam yang cocok dengannya. Untungnya dia menemukan sehelai celana yang ditinggalnya mantan suaminya. Dia terpaksa memakainya. Ketika akan pulang ke rumah, dia lupa dengan keadaan tubuhnya. Dia sekarang memiliki bayi kecil di tubuhnya. Tiba-tiba dia sadar, berteriak kesakitan. Ceroboh sekali. Lihatlah posturnya berjalan. Datang ke rumah sakit sambil berteriak. Buru-buru masuk ke dalam ruangan dokter. Dokter melihatnya melompati antrian. Tanpa diduga Sarah melepas celananya. Ini mengejutkan dokter. Apakah saya sedang bermimpi? Saya keluar menenangkan diri dulu. Dokter mengambil air dan menyiramkan ke wajahnya sendiri. Wah, saya tidak bermimpi. Setelah kembali ke kantor, mempersilahkan Sarah, dan melakukan pemeriksaan. Dokter merasa tidak ada masalah dengan tubuhnya. Tubuhnya sangat sehat, dan sangat seksi. Tetapi Sarah tidak bisa menerima hasil pemeriksaan. Dia ingin dokter memotongnya. Dokter mengatakan operasi itu berisiko. Potong saja dengan hati-hati. Perlakukan itu seperti mainan mewah. Perlahan-lahan kamu akan terbiasa. Terpaksa. Dia mencari teman baiknya untuk meminta bantuan. Teman baiknya Cindy bahkan tidak takut. Dia sangat senang melihatnya. Dia melihat lebih dekat lagi. Melihat bayi Sarah. Dia bahkan memujinya. Kamu tidak hanya memiliki kecantikan seorang wanita, juga memiliki fisik laki-laki yang kuat. Kamu harusnya merasa bahagia. Cantik sekali. Bisa dikatakan Cindy cukup berhati besar. Ini sangat baik. Tidak ada yang bisa membantunya. Tetapi malam ini dia menyadari, misteri di tubuhnya ini, bisa dikatakan cukup keren. Yang lebih mengejutkannya adalah, dia sangat cemburu pada Cindy, muncul dengan sebuah ide, sehingga membuat Cindy kaget dan pergi. Sejak menumbuhkan hal seperti itu, Sarah mulai memiliki ketertarikan kepada wanita, melihat wanita cantik. Sejak saat itu, dia semakin seperti seorang pria. Dia bahkan bisa menggendong dua anak sekaligus dengan mudah. Kepribadian menjadi hidup dan ceria. Rekan kerja yang biasa menertawakannya, menganggapnya seperti saudara. Kepala atasannya Fred, melihat perubahannya, dan entah sejak kapan memiliki perasaan terhadapnya. Hari ini Sarah bekerja lembur. Entah kenapa tiba-tiba dia sangat bersemangat. Jadi dia lari ke kamar mandi, memeriksa bayi kecilnya. Tak disangka kebetulan satpam wanita melihatnya. Lihatlah pemandangan menakjubkan di depannya. Penjaga keamanan wanita pingsan karena ketakutan. Ketika sadar, Sarah mengatakan yang sebenarnya. Penjaga keamanan wanita itu seperti wanita lugu. Keduanya berbicara satu sama lain, mengobrol. Keduanya memiliki perasaan yang berbeda, juga memiliki malam yang menyenangkan. Melewati malam itu, Sarah berubah seperti orang lain. Menurut penelitian dokter, tubuhnya tidak normal. Ada juga terjadi peningkatan hormon pria di tubuhnya, menjadi semakin dinamis. Sarah juga tidak lagi membicarakan tentang masalah pemotongan. Malam ini, dia berdandan dengan cantik, bersiap menggunakan kekuatannya, balas dendam pada mantan suami bajingannya. Kelihatannya, Sarah memperlihatkan keindahannya, yaitu bayi kecilnya, sehingga membuat mantan suaminya kaget dan pingsan. Melihat suaminya mendapatkan balasan, seketika membuat Sarah merasa senang. Sarah merasa dirinya sangat cantik. Dia mulai berbelanja pakaian pria, berdandan tampan, dan terus bersikap seperti seorang pria. Tetapi bagaimanapun dia adalah seorang wanita. Hari ini ketika sedang bekerja, sesuatu musibah terjadi. Fred hampir tertimpa pohon pengangkut. Dalam keadaan bahaya, Sarah melompat dan menolong Fred seperti pahlawan. Mereka berdua merasa ada ketertarikan satu sama lain. Sarah bergegas mengangkat bokongnya. Jika tidak, Fred akan menyentuh bayi kecilnya. Fred ingin berterima kasih padanya, mengajaknya makan malam, karena telah menolongnya. Sarah menyetujuinya. Malam harinya, Sarah merasa senang pergi menemui Fred. Bekerja sama begitu lama, tidak pernah. Sekalipun mereka mengobrol dengan bahagia, situasi berubah romantis. Tetapi Sarah tiba-tiba tersadar,
Jika dia tidak pergi, rahasianya akan terbongkar. Tapi Fred tidak menyerah. Dia terus mengejarnya. Akhirnya karena usahanya yang keras, Sarah pun tersentuh. Dia tiba-tiba merasa, bayi kecil yang ada di tubuhnya menjadi bebannya. Dia mendatangi dokter. Kali ini dia ingin memotongnya. Tetapi dokter bersikeras tidak ingin memotongnya, karena ini akan berbahaya. Terpaksa, Sarah hanya bisa pergi. Tampaknya dia harus memberitahu Fred rahasia ini. Di malam yang gemuruh ini, keduanya bertemu di rooftop. Sarah mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Tiba-tiba kilat menyambar. Dia benar-benar mendapatkan kembali tubuhnya. Ini membuatnya bersemangat. Keduanya akhirnya bisa bersama. Dengan begini, mereka membawa anak-anak. Hidup tanpa rasa malu. Apakah Anda mengira ini telah selesai? Jangan terburu-buru karena masalah lain segera datang. Petugas keamanan wanita ini datang membawa seorang bayi. Panggil dulu papa. Dan film pun berakhir. Film ini, film komedi yang memukau. Bagi teman yang menyukainya silahkan ditonton. Saya Akang, kita jumpa lain waktu.